Masa rezim Vichy, Prancis telah berkolaborasi dengan Jerman dalam penangkapan massal terhadap warga Yahudi. Ribuan tawanan dijemput paksa kemudian dikumpulkan di dalam arena atraksi sepeda di Velodrome de Haver, stadion musim dingin dalam kondisi kehausan dan kelaparan. Kejadian ini terjadi di Paris pada tanggal 16 dan 17 Juli 1942. Sebanyak 13.000 orang Yahudi ditangkap, termasuk lebih dari 4.000 anak-anak juga ikut diseret ke dalamnya. 6 Juni 1942. Di tempat komedi putar, Joe Wisman nekat masuk melihat orang-orang sedang asik menikmati wahana sambil menutupi emblem lambang Yahudi dengan tasnya. Padahal di depan gerbang sudah tertera bahwa kaum Yahudi dilarang masuk ke sana. Di tengah jalan, Joe kembali mendapatkan diskriminasi oleh seorang warga Perancis, nampak merendahkannya, namun tidak dengan seorang kakek yang masih ramah terhadap Wisman. Di tempat lain, ada Suster Annette sedang mengikuti pelatihan keperawatan. Kemudian pembimbing membawa ke depan dua orang Yahudi bernama Sarah dan Esther. Semua sepakat akan saling menolong menyembunyikan mereka berdua dari penangkapan tentara Jerman. Hitler berpidato penuh amarah untuk segera jalankan misi membersihkan Eropa dari kaum Yahudi, melenyapkan mereka dari muka bumi sebelum masyarakat internasional mulai protes. Paris, markas besar Gestapo. Helmut Knochen, senior komander SS, memerintahkan kepolisian Perancis untuk mengungsikan orang-orang Yahudi pada tanggal 16 Juli 1942. Dimasukkan ke pengungsian Velodrome de Haver, yakni sebuah gedung serbaguna yang terletak di pinggir kota Paris. Aparat perwakilan Paris bernama Basquiat diperintahkan untuk bersiap mendata sekitar 100.000 orang Yahudi yang akan segera dideportasi ke kamp. Ia sempat keberatan karena waktunya terlalu cepat. Namun komandan SS mengancam jika menolak, maka Führer menafsirkan sebagai provokasi pembangkangan. Dan kini kaum Yahudi sudah sangat ketat dibatasi dari ruang publiknya. Kakaknya Joe sangat sedih karena telah dikeluarkan begitu saja dari sekolah balet. Rahel pun bernasib sama dan ingin segera pergi dari sana. Orang tuanya mencoba menjelaskan bahwa kini Jerman telah menguasai Eropa. Secara otomatis kaum Yahudi sudah terjebak dalam lingkaran otoritas Jerman. Petain, ketua rezim Vichy, mencoba berdiskusi di hadapan ajudannya agar anak-anak tidak dipisahkan dengan ibunya ketika akan mulai dideportasi. Namun semua keputusan tertinggi ada di tangan Hitler. Kolaborasi tersebut membuat Prancis was-was atas tindakan di mata masyarakat internasional. Di markas besar Gestapo, semua telah menyepakati untuk menghapus kewarganegaraan kaum Yahudi kelahiran Perancis karena target yang diinginkan Hitler jumlahnya semakin banyak. Tibalah saatnya para petugas menjemput paksa seluruh kaum Yahudi di kediamannya masing-masing. Tawanan akan dibawa ke pusat penahanan utama. Setiap bujangan dan pasangan yang belum memiliki anak akan dikirim ke kamp Drancy. Sisanya dibawa ke Velodrome de Haver. Dan kini aparat Perancis telah masuk ke pemukiman, menjalankan misinya secepat mungkin tanpa basa-basi. Semua tidak mengetahui ternyata anak-anak pun masuk ke dalam daftar penangkapan. Sebagian mulai histeris ketakutan, sebagian lagi mencoba berusaha menyembunyikan anak-anaknya ke tetangga non-Yahudi. Ada seorang ibu dan bayinya memilih mengakhiri hidupnya loncat dari gedung pemukiman. Di saat petugas menggeledah rumah Joe, sang ayah berusaha disembunyikan dan mengaku telah meninggal 1 minggu yang lalu. Si petugas sempat percaya, namun Joe mengacaukannya. Ia malah keceplosan ingin memanggil sang ayah hingga terbongkarlah semuanya. C'est quoi un volume maman? Suster Annette kini ditugaskan untuk menjadi perawat kesehatan di stadion Velodrome de Haver, di mana sebagian kaum Yahudi yang kebanyakan anak-anak ditampung di sana. Pertama masuk ia kaget dan heran, bagaimana bisa negaranya mengumpulkan ribuan orang memperlakukan sebuah golongan seolah tidak ada kontribusi sama sekali terhadap negaranya. Setiap langkahnya, tawanan mencoba menahan Annette meminta pertolongan atas nasibnya. Annette bingung merespon keluhan mereka.
Kemudian Annette bertemu dengan Dr. David, dan Annette merupakan perawat kelima yang harus menangani 8.000 warga Yahudi selama diungsikan di stadion. Perlahan Annette mulai masuk ke dalam situasinya. Si kecil Nono mengajaknya berbincang membicarakan ibunya yang sedang di rumah sakit karena akan melahirkan. Namun kenyataannya ibu Nono telah meninggal dikarenakan pendarahan hebat. Demi kebaikan Nono, ia sengaja tidak diberitahu. Mirisnya Nono pun menganggap keberadaannya di sana untuk menyaksikan pertunjukan atraksi sepeda. Como ça commence? Di sisi lain ada seorang gadis muda bernama Anna. Dengan tenangnya ia berusaha melarikan diri dari sana dikarenakan telah terpisah bersama ibu dan adiknya. Meminta bantuan kepada Dr. David agar dapat keluar untuk mencari keluarganya. Ia menyarankan menemui kepala tukang ledeng hingga Anna berhasil mendapatkan surat izin yang dapat meloloskannya dari sana. Annette mencoba mengawal Anna menuju pintu keluar. Berhari-hari semua tawanan dikumpulkan di sana tanpa kepastian. Perbekalan pun sudah semakin menipis ditambah tidak ada persediaan air yang memadai. Untungnya pemadam kebakaran datang menolong mereka memberi pasokan air. Meskipun sempat dilarang oleh petugas militer, bahkan ketuanya menyatakan apa yang telah dilakukan pemerintah Perancis adalah aib yang memalukan. Tidak hanya itu, kru pun membantu menyampaikan pesan kepada sanak keluarga dan bersedia menjadi jasa titip untuk membeli bahan makanan. Sang ketua mengingatkan agar berhati-hati supaya menghindar dari kecurigaan petugas. Jika seandainya tertangkap, kru pemadam kebakaran harus bangga karena tidak menjadi bagian dari aib yang telah mereka lakukan meskipun atas dasar tekanan Jerman. Setelah itu giliran tentara Jerman masuk ke dalam aula. Semua tawanan menyoraki dan mengutuk kedatangannya. Perwakilan mengatakan di hadapan Dr. David bahwa mereka besok akan segera dideportasi ke kamp-kamp yang telah disediakan. Di dalam istana, Hitler bergairah untuk segera menyelesaikan krematorium dan kamar gas yang telah dirancang agar lebih efisien melenyapkan kaum Yahudi dari muka bumi dalam jumlah banyak. Merayakan pesta menyambut permulaan misi yang telah dibangun atas ideologi tertingginya. Para tawanan mulai berdoa untuk menghadapi nasib buruk selanjutnya yang siap menanti mereka. Tibalah waktunya semua tawanan pergi meninggalkan stadion menuju ke kamp konsentrasi. Didorong paksa memasuki gerbong kereta api, Dr. David bersyukur Annette masih rela ikut bersamanya merawat para tawanan. Kamp konsentrasi Beaune-la-Rolande 100 km selatan Paris. Semua tawanan dikirim memasuki hutan dengan berjalan kaki menuju kamp konsentrasi. Ditempatkan di barak layaknya kandang hewan. Joe mengeluhkan tempatnya kini sangat panas dan bau, dikarenakan itu bekas penghuni kloter pertama yang sekarang kemungkinan telah dieksekusi mati. Meskipun dalam kondisi memprihatinkan, semua tawanan mencoba sejenak berdamai menikmati situasinya. Di sana Nono menanyakan kepada suster Annette mengenai ibunya. Meskipun berat, Annette berusaha menjelaskan membohongi Nono agar tetap ceria menjalani hidup tanpa ibunya. Di dalam kamp, tawanan mulai resah dengan makanan yang tidak layak. Sup bening dan sepotong roti mana mungkin dapat memenuhi gizi mereka. Saat itu Joe tidak sengaja meludah di hadapan petugas bernama Korot. Joe langsung dipukul si Korot di depan ayah dan ibunya, hingga petugas yang lain datang menodongkan senjata di hadapan mereka. Hampir setiap hari Annette mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan Perancis agar memberikan bantuan terhadap tawanan Yahudi yang tidak mendapatkan makanan dan obat-obatan yang cukup. Bahkan Annette rela kelaparan berhari-hari sambil menunggu balasan dari kepala kesehatan. Tidak kunjung direspon, Annette nekat pulang untuk mendatangi kantornya dalam kondisi lemah. Ia mengadu di hadapan Pak Prefek untuk segera membantu para tawanan. Di kediaman Hitler, keluarganya selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kemewahan.
Namun di balik itu para tawanan sedang menderita kelaparan. Terkadang Joe bersama kawan-kawannya berdiri di dekat pagar kawat hanya untuk mencium aroma kue dikarenakan ada pabrik makanan di samping kamp konsentrasi. Nampaknya usaha Annette tidak sia-sia, ia berhasil mendapatkan bantuan bahan makanan hingga semua para tawanan sangat bahagia. Menari bersama melupakan penderitaannya masing-masing. Esoknya seketika berubah menjadi mimpi buruk. Para petugas memerintah semua tawanan bersiap karena akan dipindahkan ke kamp selanjutnya. Annette memohon kepada Dr. David agar masih bisa diikutsertakan bersama rombongan tawanan. Namun itu hal yang mustahil karena kini kaum Yahudi akan dikirim ke timur sekaligus menjadi kamp terakhir. Di kamar mandi semua perempuan lebih memilih membuang barang berharganya ke lubang WC daripada harus diserahkan kepada tentara Prancis. Sesuai kesepakatan, anak-anak tidak dipisahkan dengan ibunya. Mereka dibariskan secara bersamaan. Tidak lama tentara Jerman datang dan bersiap akan membawa tawanan. Namun setelah diumumkan, mereka berdalih gerbong tidak mencukupi untuk membawa semua orang. Oleh karena itu, keberangkatan khusus anak-anak ditunda dan hanya orang tuanya saja yang dapat melanjutkan perjalanan menuju kamp. Semua menjerit histeris di saat petugas mulai memisahkan mereka. Suasana ricuh tak terkendali. Tentara Jerman meletuskan tembakan agar semua kembali tenang. Di sana Annette mulai geram, berontak di hadapan Korot agar tidak memisahkan anak-anak dengan ibunya. Ia langsung diseret paksa menjauh dari sana. Joe menatap pedih di balik penjagaan para tentara menyaksikan seluruh keluarganya dibawa paksa ke kamp selanjutnya. Dan kini ia benar-benar sebatang kara. Sudah tidak ada yang dapat diharapkan, ia langsung menemui Simon, mengajaknya untuk segera melarikan diri. Namun penyakit hernia Simon sudah semakin parah. Ia menduga hidupnya tidak akan lama lagi, dan ingin sepenuhnya menjaga sang adik selama ia mampu bertahan. Hari itu pun tiba, Joe berdiri di dalam kamar mandi, kemudian datang seorang bernama Joseph Kogan yang akan menemani Joe melarikan diri. Di dalam sana Joe berusaha membawa harta orang-orang yang telah dibuang ke dalam lubang WC. Setelah berhasil, mereka langsung berlari ke arah pagar pembatas. Annette yang mengetahui rencananya berusaha mengalihkan perhatian penjaga dengan bantuan tawanan lain. Selang beberapa hari, tibalah waktunya semua anak-anak dikirim ke Polandia dengan dalih untuk disatukan kembali dengan orang tuanya. Nono saat itu sangat bersemangat berlari kencang ke arah mobil truk, berharap ia dapat bertemu dengan ibunya. Setelah dinaikkan ke dalam truk, ia menanyakan keberadaan Annette. Sayangnya Annette tidak dapat menyaksikan kepergian semua anak-anak dikarenakan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, ia berusaha bangun mengejar anak-anak, namun dokter menahannya. Di sana Annette baru mengetahui fakta menyakitkan atas maksud Jerman mengirim kaum Yahudi ke Polandia hanya semata-mata untuk dihabisi, dimusnahkan di dalam kamar gas secara massal. Annette tidak dapat menahan tangisannya, ia langsung berlari kencang menaiki sepeda menyusul ke stasiun kereta api. Simon Ziegler et Noé Ziegler. Nono menangis tidak ingin pergi tanpa suster Annette. Tidak lama Annette datang, semua tawanan telah pergi dari sana. Yang tersisa hanya boneka Nono yang tergeletak di tanah.
Hati Anet hancur setelah mengetahui semua tawanan akan dimusnahkan ke kamp konsentrasi, termasuk anak-anak yang telah Anet rawat berbulan-bulan lamanya. Dalam pelariannya, Joe menyaksikan kereta api yang membawa semua tawanan anak-anak. Paris, Juni 1945, Hotel Lutetia. Menjelang kekalahan Jerman, Anet tidak menyerah melanjutkan perjuangannya merawat kaum Yahudi yang berhasil selamat sampai akhir. Warga Yahudi yang tewas, identitas fotonya akan ditempel di balik dinding agar sanak keluarga yang masih hidup dapat kejelasan atas nasib keluarganya masing-masing. Di sana Anet bertemu kembali bersama Joe. Mereka saling berpelukan, namun seketika semua memudar dikarenakan tak satu pun keluarga Joe yang dikabarkan selamat. Untungnya status Joe kini sudah diadopsi hingga Anet lega mendengarnya. Tidak lama Anet melihat seorang nenek yang membawa anak kecil. Setelah didekati ternyata itu adalah Nono. Si nenek menemukannya di lorong kereta api, diduga ia ditendang keluar dari gerbong hingga dapat selamat dari kamp pemusnahan. Anet sangat bahagia bisa kembali bertemu dengan Nono. Lebih dari 13.000 orang dideportasi, hanya 25 orang yang selamat. Tak satu pun dari 4.000 anak yang masuk ke dalam kereta kembali dalam keadaan hidup.